Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Salsabila Boru Ginting bersama dengan 6 anggota kelompok saya, Tia Fadila Sari, Raisa Azrina, Fatia Azahra, Henisa Febrianti, Nabila Nur Azizah Pane, Winda Atika Nazira. Kami dari kelompok 6 Universitas Negeri Medan, Program Studi Gizi, Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Stambuk 2021. Pada video ini, saya ingin menyampaikan hasil kajian salah satu permasalahan yang ada di masyarakat, yaitu maraknya aliran sesat di Indonesia. Ini merupakan tugas pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam Universitas Negeri Medan dan dosen pengampu Ibu Dr. Hapni Laila Siregar, MA. Dalam mengkaji fenomena aliran sesat di Indonesia, kami melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, kajian teori. Aliran sesat merupakan salah satu fenomena yang mewarnai kehidupan beragama bangsa Indonesia. Klaim kerasulan dan wahyu menjadi ajaran utama yang disebarkan kepada pengikutnya. Ditambah dengan perilaku menyimpang, baik secara moral maupun sosial. 10 kriteria aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, dan atau merendahkan para nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah, menambah, dan atau mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji tidak ke Baitullah, sholat wajib tidak 5 waktu. Yang ke-10, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i, seperti mengkafirkan muslim hanya karena bukan kelompoknya. Kedua, fakta-fakta terkait maraknya aliran sesat di Indonesia. Beberapa contoh aliran sesat yang tersebar di Indonesia diantaranya Kerajaan Ubur-Ubur, Ahmadiyah Qodiyah, Al-Hidayah Al-Islamiyah, Salamullah, Tarajuk Tajuh Halwadiyah Syekh Yusuf Goa, Gerakan Fajar Nusantara, Hakekok Bala Kasuta. 3. Analisis faktor penyebab. Untuk memahami penyebab, kami melakukan 3 hal, yaitu analisis pendapat mahasiswa, wawancara dengan tokoh agama, dan kajian literatur dan memperoleh hasil. 1. Karena kurangnya ilmu agama yang dimiliki oleh seseorang yang menyebabkan keimanannya mudah goyah dan terjerumus pada aliran sesat. Yang kedua, lemahnya keimanan atau kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, apabila kita tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka level keimanan kita semakin rendah. Yang ketiga, banyaknya masuk paham-paham baru yang dikenal banyak orang, namun ternyata paham tersebut sesat karena kurangnya ilmu agama, lalu paham tersebut dianggap benar. Yang keempat, ada faktor lain, yaitu karena kurang tersebar luasnya ajaran agama Islam yang benar. Yang kelima, karena ingin mencari hidayah Allah, namun ternyata terjerumus pada hal yang salah, yaitu seperti dengan bertapa ataupun mempercayai dukun. Yang keenam, bukan hanya itu, faktor ekonomi juga dapat menyebabkan seseorang menggandakan keimanannya, yaitu dengan diberi iming-iming untuk dibiayai kehidupannya oleh suatu kelompok. Yang ketujuh, pemahaman tentang akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis bisa dikatakan aliran sesat. Yang kedelapan, lalu menganggap kelompoknya dan tokohnya saja yang benar, serta suka mengkafir-kafirkan kelompok lainnya. Yang kesembilan, dan faktor eksternal seperti musuh-musuh umat Islam Indonesia yang membuat dan menciptakan organisasi aliran sesat. Daripada itu, kita haruslah tetap waspada serta membentengi diri kita dengan iman yang kuat dan hal lain sebagainya seperti 1. Mempertebal keimanan diri dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menggali lebih dalam ilmu agama dengan kita terus belajar mencari tahu
banyak hal tentang ilmu agama Islam dan membubarkan aliran sesat yang sudah ada. Yang ketiga, sering bergaul dengan ahlul ilmi. Yang keempat, membubarkan ajaran Islam sesat yang sudah terlanjur ada. Nah, adapun solusi menurut pandangan Islam yaitu 1. Pendekatan terhadap korban dan diajak diskusi seputar Islam. Yang kedua, pengiriman surat dengan cara bersembunyi-sembunyi yang berisi seminar keagamaan. Yang ketiga, pelaku melakukan pendekatan secara personil. Yang keempat, mengajak masyarakat berdiskusi mengenai keagamaan. Yang kelima, mengajak masyarakat ke tempat asing yang merupakan pusat aktivitas mereka atau kelompok aliran sesat. Nah, ilmu yang tidak benar juga harus kita ketahui ya, sehingga kita dapat menghindar dari ajaran agama yang menyimpang dari ajaran Islam yang sudah sempurna ini, dan tidak terjerumus masuk kepada aliran sesat. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil, salah satunya menjadikan hidup kita lebih terarah, mengetahui dan bisa memberikan solusi terhadap orang yang sudah terjerumus terhadap aliran sesat tersebut, mendapatkan ketenangan hidup karena sudah bisa memperdalam ilmu agama yang benar, memiliki keyakinan terhadap Tuhan, menghindarkan perilaku buruk, menambah ilmu dan memahami orang lain. Kita harus bisa mengatasi masuknya aliran sesat dengan mempertebal ilmu agama, memperbanyak ibadah, memperbaiki akidah, dan berakhlakul karimah yang baik dan benar. Generasi muda adalah kader yang akan memimpin bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mereka lah yang akan membawa dan menentukan bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik, agar menjadi negara yang lebih maju, beradab, dan berdaya saing. Jika generasi mudanya saja sudah goyah, terombang-ambing dengan tipu daya aliran sesat, bagaimana negara ini bisa memperdekakan negaranya kalau pemudanya saja tidak mampu keyakinan yang kuat? Terlebih lagi, pemuda adalah harapan bangsa dan agama. Jangan sampai generasi Islam rusak dengan hal-hal yang dapat merusak akidah. Jangan sampai kita memiliki waktu muda kita untuk bermain-main saja, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja, dan bahwa kamu akan dikembalikan kepada kami. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 115. Inilah pemuda harapan agama. Kita harus memaksimal masa muda yang kita miliki ini untuk berbuat kebaikan dan berjuang membela Islam. Semoga kita semua dapat menjadi pemuda harapan agama yang dapat memenangkan Islam. Hal positif yang dapat diperoleh dari penugasan pendidikan agama Islam ini ialah membuat kami sebagai mahasiswa memiliki berpikir kemampuan yang lebih meningkat terkait aliran sesat yang ada di Indonesia. Kemampuan kerjasama tim juga sangat dibutuhkan pada proses penugasan ini, sehingga tugas dapat selesai tepat pada waktunya.